Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak dan sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak terasa kita sudah berada di akhir penghujung bulan Ramadan, dan kita berharap semoga kita bisa semakin meningkatkan, memaksimalkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini, sehingga kita bisa menutup bulan Ramadan dengan yang terbaik. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dari akhirnya. Dan sebagaimana perkataan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, beliau mengibaratkan, ini sudah sering kami sampaikan, yaitu bagaikan kuda pasukan atau kuda lomba. Ketika dia sudah berada di akhir garis finish, dia sudah melihat garis finish, maka kuda pacuan dia akan apa? Justru semakin memperkencang larinya. Supaya apa? Supaya menang lomba. Tidak ada kuda pacuan itu kalau sudah melihat garis finish kemudian malah leha-leha. Ini tidak ada. Maka jangan sampai kita kalah cerdas dengan apa? Kuda pacuan. Semoga kita bisa menutup bulan Ramadan dengan yang terbaik tadi. Karena Nabi mengatakan apa tadi? Sesungguhnya amal itu apa? Tergantung dari akhirnya. Dan hari ini kita sudah lebaran atau belum? Belum, Pak. Kita masih di bulan apa? Ramadan. Masih ada waktu berapa? Hari ini bagi yang masih belum maksimal mungkin baca Qur'annya belum khatam, masih ada waktu untuk apa? Mengkhatamkan. Maksimalkan waktu yang ada. Karena bisa jadi ini apa? Ramadan terakhir bagi kita. Kita tidak tahu sekali. Maka manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai kita terlenakan dari apa? Hal-hal yang bisa memalingkan kita dari apa? Memanfaatkan bulan Ramadan. Bapak sekalian rahimakumullah, khusus pagi ini, karena ini kita mau hari raya, ini temanya mungkin lebih pas kalau apa? Tentang adab-adab apa? Ketika kita mendatangi sholat Id. Karena ini kejadian peristiwa setahun sekali. Mungkin banyak di antara kita sudah lupa. Maka perlu kita apa? Perlu kita ingatkan. Barangkali ada yang lupa. Oh, adab-adabnya seperti ini. Maka ada baiknya ini apa? Kita sekedar apa? Mengingatkan saja. Barangkali ada yang lupa. Atau bahkan mungkin ada yang belum tahu mungkin. Seperti itu. Adab-adab ketika hendak keluar melaksanakan sholat Id. Yang pertama disunnahkan mandi besar sebelum apa? Berangkat ke tanah lapang untuk sholat. Dalilnya adalah dari Nafi bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaghtasilu yawmal fitri qabla an yadhuwa ila al-musalla. Bahwasanya beliau, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini beliau mandi besar terlebih dahulu sebelum berangkat ke tanah lapang untuk sholat Id. Mushola itu tanah lapang misalnya. Cuma ada pergeseran makna Kalau kita itu mushola apa? Masjid cilik, itu mushola. Sebenarnya mushola itu artinya tanah lapang yang dulu Nabi itu khusus digunakan untuk apa? Sholat Id. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian ini secara ringkas saja, Kemudian juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika ditanya tentang mandi besar, beliau menjawab, yaitu hari Jumat, hari Arafah, hari Nahar, dan hari Fitri. Kemudian yang kedua, yaitu berhias dan memakai pakaian yang terbaik. Tentunya ini bagi laki-laki. Namun bagi perempuan, sewajarnya. Jangan sampai apa? Berlebihan. Pakai benges, lipstick, bengesan, tidak perlu.
minyak wangi satu botol ya. Kasihan kalau bapaknya nanti ya. Senang-senang ini bujuni sapa jadi fitnah nanti ya masuk salatnya. Jadi apa? Enggak usah pakai minyak, biasa saja itu ya. Tetap dijaga auratnya, pakai hijab yang syar'i ya. Jangan malah pakai apa? Pakaian yang seksi menor ini jangan. Ini niatnya mau sholat id atau mau kembali ya. Harus dijaga auratnya. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan kana Rasulullah SAW yalbasu yaumal 'id burdatan hamra. Bahwasanya Nabi SAW pada hari Id beliau memakai burdah warna merah. Ya, burdah warna merah. Yaitu pakaian khusus. Ya, jadi Nabi SAW ini beliau punya pakaian khusus digunakan untuk apa? Sholat Id. Ya, maka itu masuk sunnah sekali. Kalau sholat Id pakai pakaian yang terbaik, pakai pakaian yang terbaik. Tidak mesti baru ya, terbaik. Ya, tidak mesti baru. Untuk lampiannya terbaik. Ya, yang penting yang terbaik. Ya. Kemudian selanjutnya, adab selanjutnya, yaitu hendaknya makan sebelum keluar menuju sholat Id, khususnya sholat Idul Fitri. Ya. Jadi kalau sholat Idul Fitri itu sebelum sholat Id, nah, maka disunahkan apa? Makan dulu, ya, sarapan dulu. Ya, apa hikmahnya? Hikmahnya yaitu apa? Agar supaya menunjukkan bahwasanya apa? Hari ini sudah bukan apa? Bukan puasa Ramadan, hari untuk berbuka. Ya, hari untuk berbuka. Dari sahabat Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata, Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu kecuali setelah pulang dari sholat Id Idul Adha baru beliau menyantap hasil korbannya. Ini hadis hasan, hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau sholat Id sarapan dulu, tujuannya supaya apa? Menunjukkan ini hari berbuka. Ya sudah bukan apa? Puasa Ramadan. Tapi kalau sholat Id ini sholat dulu, baru kemudian apa? Makan. Ya. Idealnya seperti itu. Makannya itu dari apa? Hasil korbannya tadinya. Ya. Cuma sekarang repot ya, belanja suwi. Ya. Ya, sebagai bersolat sarapan itu kan tidak mesti dengan korban. Tapi idealnya seperti itu Nabi. Seperti itu. Itulah. Ya. Kemudian yang keempat, bertakbir ketika hendak sholat Id. Ya, bertakbir ketika hendak apa? Sholat Id. Ya. Dalam sebuah riwayat ya disebutkan bahwasanya Nabi SAW biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri. Lantas beliau bertakbir hingga sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau baru apa? Berhenti dari bertakbir. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Abi Syaibah. Jadi ketika kita sekalian keluar rumah menuju sholat Id, ini sunahkan apa? Bertakbir. Ya, masing-masing bertakbir dikeraskan. Ini syiar. Ya, ini syiar. Ya, tapi kalau perempuan ada usah keras-keras. Ya, yang laki-laki keras. Sampai sholat Id, sampai apa? Mau ditegakkan sholat. Ya, akan tetapi apa? Akan tetapi ini takbirnya sendiri-sendiri masing-masing. Ya, bukan dengan cara dipemandu. Ya, masing-masing takbir masing-masing. Ya, seperti ini. Kemudian juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berangkat sholat Id, yaitu Fitri dan Idul Adha bersama Al-Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Ali, Ja'far, Al-Hasan, Al-Husain, Usama bin Zaid, Zaid bin Harithah dan Aiman bin Ummi Aiman. Mereka mengangkat suara membaca tahlil la ilaha illallah dan takbir Allahu Akbar. Ini hadis hasan dari Imam Al-Baihaqi. Kemudian bagaimana cara takbirnya, lafadznya? Ini ada beberapa riwayat. Ya. Di antaranya adalah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini lafadznya adalah Allahu Akbar dua kali, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd. Ya. Bukan walillah ilham, bukan. Walillahil hamdu, ya.
Jadi tidak ada urusan apa? Nek takbir ping loro berarti Muhammadiyah kayaknya. Nek ping telu masjid NU, tidak ada hubungannya. Jadi orang Muhammadiyah takbir 3 kali boleh enggak? Boleh. Wong NU takbir kali boleh enggak boleh? Boleh, Pak. Jadi yang mau kira-kira masalah lagi. Aku Muhammadiyah kudu loro. Nah, jelasnya dari mana? Ini makanya pentingnya kita belajar dari dulu sekalian. Ya. Ini cara takbirnya. Akan tetapi yang sangat menyedihkan sekalian. Ya. Takbir kita yang seharusnya adalah khusyuk, ya, tadabbur, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, ini banyak sekali ternodai. Ya, di antaranya apa? Takbir diiringi dengan apa? Dengan musik maksudnya. Ya. Wonten gitar, wonten genjrengan, wonten drum, ya. Kalau joget-joget. Masalah ini apa? Ini mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Jadi orang dinikmati apa ya? Jogetnya, lagunya. Bukan apa? Bukan merenungi makna takbirnya tadi. Makanya di antara kesalahan yang harus kita luruskan. Jangan kita malah ikutan. Ya. Padahal jelas sekali apa? Musik ini hukumnya haram bagi sekalian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yakunanna min ummati aqwamun, sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok, suatu kaum, yastahilluna al-hira wal harira wal khamar wal ma'azif, yaitu orang yang suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan al-ma'azif, yaitu alat musik. Ini hadis Bukhari sekali. Ya, hadis sahih, hadis Bukhari. Ya, perhatikan Nabi mensejajarkan alat musik itu dengan 3 hal yang haram jelasnya. Apa tadi? Zina, jelas haram. Sutra bagi laki-laki haram. Khamr haram. Kemudian yang keempat, beliau menyebutkan alat musik. Beliau mensejajarkan dengan hal yang haram. Ini jelas berarti apa? Musik hukumnya haram. Beliau mengatakan akan ada nanti sekelompok dari kaumku yang menghalalkan. Berarti hukumnya haram. Dan sungguh benar sabda Nabi SAW, zaman sekarang mulai ada orang yang menghalalkan musik, sudah ada banyak. Makanya menunjukkan benarnya sabda Nabi SAW. Ya. Kemudian hadis yang kedua di antara yang menunjukkan haramnya musik itu sekalian, yaitu dari Nafi bekas budak Ibnu Umar. Beliau mengatakan, Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling. Ibnu Umar ini putranya siapa? Umar bin Khattab, seorang sahabat yang mulia. Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling dari seorang penggembala. Lalu beliau menyumbat kedua telinganya, ditutupi telinganya. Ketika mendengar suara seruling dari penggembala. Kemudian beliau pindah ke jalan yang lain. Lalu Ibnu Umar berkata kepada Nafi, wahai Nafi, apakah kamu masih mendengar suara tadi? Nafi mengatakan, iya, aku masih mendengar. Kemudian Ibnu Umar terus berjalan. Kemudian aku mengatakan, aku sudah tidak mendengarkan lagi. Maka barulah Ibnu Umar melepaskan tangannya dari telinganya. Kemudian kembali ke jalan tersebut. Perhatikan, kemudian Ibnu Umar mengatakan, beginilah aku melihat Rasulullah SAW ketika mendengar suara seruling dari seorang gembala. Beliau melakukan seperti tadi. Ini hadis hasan dalam Imam Ahmad. Jadi Nabi kalau dengar seruling gembala, beliau tutup kupingnya misalnya. Ini Rasul sekalian. Jadi kalau dulu pernah heboh itu ada santri dengarkan musik ditutup kupingnya. Ini malah jadi dibully. Gimana Pak? Ini Rasul menutup kupingnya ini. Beliau tidak mau dengarkan musik. Ini misalkan hukumnya. Bahkan 4 ulama Imam Mazhab, ini saya sebutkan, Imam Abu Hanifah, beliau membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya sebagai suatu perbuatan dosa. Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan, barang siapa membeli budak, lalu ternyata budak tersebut seorang bidu wanita penyanyi, maka hendaklah ia kembalikan budak tadi. Kenapa? Karena ada aibnya. Ini budak, kok jebuli penyanyi kon balik no. Karena itu merupakan cacat, aib. Kemudian Imam Syafi'i lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Beliau mengatakan, nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia, yang tidak aku sukai, karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya tertolak. Ini Imam Syafi'i, beliau keras sekali mengingkari musik. Tapi yang aneh bin ajaib, banyak di antara kita mengaku mazhab Syafi'i, tapi masalah musik
muharram. Maka tidak pantas sekalian kita takbiran diiringi dengan apa? Dengan musik. Ini tidak pantas sekalian. Apalagi sampai apa? Joget-joget. Maka kita jangan sampai ikut-ikutan, ya. Jangan sampai ikuti-ikutan. Kemudian yang selanjutnya, memerintahkan para wanita dan anak kecil untuk berangkat sholat id. Ini Nabi dulu memerintahkan apa? Semuanya keluar menuju sholat id, baik wanita maupun anak kecil. Dalilnya adalah dari hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kami diperintahkan Nabi SAW untuk mengeluarkan anak-anak gadis, wanita haid, wanita yang dipingit pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan wanita haid, Nabi memerintahkan apa? Tetap keluar menuju sholat id. Adapun untuk wanita haid, mereka memisahkan diri dari tempat sholat karena mereka tidak boleh sholat, tetap keluar menuju tempat sholat, tapi apa? Mereka menyendiri, tidak boleh sholat, tapi ikut menyaksikan apa? Menyaksikan syiar, menyaksikan kebaikan kaum muslimin. Mereka memisahkan diri dari tempat sholat dan hendaknya mereka bisa menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin. Kemudian aku mengatakan, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab, perhatikan. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah, ada di antara saudara kami tidak memiliki jilbab, tidak mungkin keluar. Maka beliau menjawab, hendaklah saudarinya memakaikan jilbabnya kepadanya. Kalau bahasa kita, disilai jilbab, sehingga apa? Bisa ikut apa? Keluar. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka dari hadis ini sekalian, sebagian ulama apa? Berpendapat sholat id itu apa? Hukumnya apa? Wajib. Kan ada khilaf memang, ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, ada yang mengatakan fardhu kifayah, ada yang mengatakan fardhu ain. Di antara dalilnya ini. Karena Nabi menyuruh semuanya keluar. Wanita haid suruh keluar, tidak punya jilbab suruh minjem jilbab. Disuruh keluar semuanya. Ini menunjukkan apa? Wajibnya sholat id. Maka hendaknya kita jangan meremehkan sholat id. Ya. Kemudian yang keenam, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id khalafa at-thariq." Nabi SAW ketika sholat Id, beliau lewat jalan yang berbeda. Maksudnya ketika apa? Berangkat dan pulangnya. Ini hadis Bukhari. Ya, jadi kalau berangkat kemana biasanya? Ke Mustika, ya. Sudah lewat jalan mana itu? Abu Umar, ya. Kamu lewat jalan muda, misalnya. Ini pokoknya jalan yang berbeda. Kemudian dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat sholat, kecuali apa? Kecuali ada hajat, misalnya terlalu jauh dan seterusnya. Sudah sepuh, ya, pakai tekan, ya, jalan kaki ada kuat, Pak. Maka boleh pakai apa? Kendaraan. Kalau dekat jalan kaki saja. Karena itu Umar dengan radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah SAW biasa berangkat sholat id dengan berjalan kaki. Begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, hadis hasan. Kemudian juga tidak ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah id, itu tidak ada. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah keluar pada hari Idul Adha dan Idul Fitri, lalu beliau mengerjakan sholat id 2 rakaat, namun beliau tidak mengerjakan sholat qobliyah maupun ba'diyah. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian juga tidak ada azan dan iqamah ketika sholat id. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dia mengatakan, aku pernah melaksanakan sholat id bersama Rasulullah SAW, tidak hanya sekali atau 2 kali, artinya sering. Ya. Ketika itu tidak ada apa? Azan dan beribadah itu harus apa? Mengikuti dalil, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Azan itu saya nama badan, saya syiar nama badan itu syiar terbesar azan, Pak. Tapi ketika Nabi tidak melakukan ketika sholat id, maka tidak boleh kita apa? Azan tidak boleh, karena Nabi tidak melakukan. Tidak boleh alasan apa? Loh, kan azan itu baik Pak Ustaz, kan untuk mengundang orang sholat. Tetap tidak baik menurut syariat, tidak baik. Baik menurut Anda, tapi buruk menurut apa? Syariat. Kenapa? Karena menyelisihi apa? Sunnah Rasulullah SAW. Tapi tidak ada, maka tidak boleh kita apa? Azan. Nah, kalau kita ada dengar, tahu ada azan sebelum sholat id, kita katakan apa? Itu bid'ah. Karena Nabi tidak melakukan azan. Ini dari tujuan apa? Harus sesuai tuntunan. Ya. Kemudian jumlah takbirnya berapa? Mudah-mudahan tidak lupa, ya. Setahun sekali soalnya, Pak. Ya. Rakaat pertama berapa? 7 kali. 7 kali itu apa? 7 kali itu di luar takbiratul
Kemudian rakaat kedua berapa? 5 kali. Dan 5 kali ini tidak termasuk takbir intikal, ya. Jenengan bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Nah, itu belum dihitung. Setelah itu baru apa? 5 kali. Nah, seperti itu. Ya. Ini insyaallah masih ingat ya, masih ingat. Kemudian apakah harus mengangkat tangan? Nah, maka ini apa? Maka ini tidak ada riwayat khusus dari Nabi SAW beliau mengangkat tangan. Jadi kalau ada orang kok diem aja gini, Allah Akbar, ya jangan disalahkan. Kan ada riwayat khusus. Tapi kalau mengangkat tangan boleh atau tidak? Boleh. Ya, karena ini perbuatan Ibnu Umar, seorang sahabat, beliau mengangkat tangan. Nah, maka boleh. Ya, maka boleh mengangkat tangan, silakan. Jangan angkat tangan juga sah sholatnya. Ya. Tidak perlu apa? Tidak perlu berdoa. Apa yang dibaca? Yang dibaca juga tidak ada riwayat sahih dari Nabi beliau membaca di antara takbir, tidak ada. Yang ada itu riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud yang beliau mengatakan baina kulli takbiratain hamdulillahi azza wa jalla wa tsana'un alaihi. Di antara tiap dua takbir diucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, ya. Jadi misalnya doa apa ya, menyanjung Allah, pujian boleh. Tapi kalau diam juga boleh. Ya. Nabi di antara takbir beliau diam Nabi. Karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW beliau mengucapkan sesuatu, tidak ada. Seandainya beliau mengucapkan sesuatu, pasti apa? Riwayatnya akan sampai kepada kita. Berarti sahabat apa? Meriwayatkan kepada kita. Ternyata tidak ada. Ya, maka diam juga boleh. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu sedikit dari kami. Sedikit mengingatkan saja ya. Saya yakin baru sekalian sudah apa? Sudah hafal mungkin ya. Cuma sekedar mengingatkan ya. Barangkali ada yang terlupa. Semoga sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.